Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sri Wulandari. Kali ini kita akan membahas satu kitab fenomenal karya Syekh Abdul Sober Asy-Syaihin yang terbit pada tahun 2007 berjumlah 306 halaman. Ya, jadi di dalam kitab ini menjelaskan terkait dengan sejarah Al-Quran dari awal masa Nabi Muhammad sampai masa sekarang yang terangkum dalam 9 bab. Tapi sebelum kita membahas satu persatu bab tersebut, alangkah lebih baiknya kita membahas terlebih dahulu mukadimah apa sih yang beliau sajikan untuk kita ini. Mari kita bahas. Nah, terkait dengan mukadimah yang hendak Syekh Abdul Sober Asy-Syaihin berikan atau jelaskan kepada kita ini ada beberapa poin ya sebenarnya. Yang pertama ini adalah terkait dengan definisi Al-Quran. Sebenarnya definisi Al-Quran yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzalu ala Muhammad biwasitati Jibril gitu kan. Bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, yang membacanya merupakan ibadah yang diawali Al-Fatihah diakhiri dengan An-Nas gitu kan, dan lain-lain. Itu definisi Al-Qurannya secara umum kita ketahui gitu kan. Kemudian ada terkait dengan Makkiyah Madaniyah. Terlepas dari banyaknya pendapat terkait definisi Makkiyah Madaniyah, di sini dalam kitab ini ulama menetapkan bahwasanya definisi Makkiyah Madaniyah bagi Makkiyah itu adalah surat-surat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah, sedangkan surat-surat Madaniyah adalah surat-surat yang turun sesudah Nabi hijrah. Itu sih definisi Makkiyah Madaniyah yang ditetapkan oleh ulama di dalam kitab ini. Kemudian terkait dengan ciri-ciri Makkiyah Madaniyah itu kan ya kita ketahui lah. Kalau Madaniyah misalkan di awal dengan ya ayyuhalladzina amanu, kalau Makkiyah ya ayyuhan nas gitu kan. Tetapi ya memang ada beberapa pengecualian seperti dalam Quran surat An-Nisa, meskipun ia diawali dengan ya ayyuhan nas, tapi ia termasuk ke dalam surat Madaniyah gitu kan. Dan lain-lain ciri-cirinya teman-teman sudah tahu sendiri insyaallah. Kemudian ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu ya di sini Syekh Abdul Sober menjelaskannya secara umum saja. Sebenarnya semuanya ini karena memang ini hanya mukadimah gitu kan. Bahwasanya asbabun nuzul itu ya latar belakang kenapa si ayat itu turun gitu kan. Itu saja. Tetapi memang tidak semua surat itu memiliki asbabun nuzul seperti Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang ia turun hanya sebagai pertanda kenabian Nabi Muhammad saja gitu. Banyak sih surat-surat yang tidak ada asbabun nuzulnya. Kalian bisa cari sendiri. Kemudian ada konsep nasah gitu kan, bahwasanya nasah itu sesuatu yang menghapus, sedangkan mansuh adalah sesuatu yang dihapus. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah ketika ada ayat yang dihapus, meskipun ayat itu dihapus, tetapi ayat itu masih memberikan manfaat kebaikan kepada kita, tidak ada salahnya kita mengambil suatu manfaat kebaikan itu untuk kita amalkan gitu kan. Tidak lebih dari mengambil kebaikan. Kemudian ada keabsahan teks Al-Quran. Tentu keabsahan teks Al-Quran adalah berstatus mutawatir. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu disampaikan melalui dua cara. Pertama lisan dan yang kedua adalah tulisan. Melalui lisan ini tentu masih ada sampai sekarang dengan adanya para hafidh-hafidhah yang hafal 30 juz gitu kan. Mereka menjaga Al-Quran melalui lisan mereka, melalui pikiran mereka, hati mereka. Sedangkan yang kedua adalah melalui pencatatan atau pembukuan yang diawali dari lembaran-lembaran, kemudian dikumpulkan menjadi mushaf, kemudian dikodifikasi menjadi rasm Utsmani, sampai sekarang menjadi kitab-kitab Al-Quran yang kita pegang dan kita baca gitu kan.
Nah, itu terkait dengan keabsahan teks Al-Quran yang tentu Allah sendiri menjaganya atau menjaga kesucian dan kemurniannya, keautentikannya gitu kan. Seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9 bahwasanya Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan Allah sendiri yang menjaganya. Kemudian ada qiraat. Qiraat Al-Quran di sini Syekh Abdul Sombar Asy-Syahin menjelaskan sedikit terkait dengan qiraatul Quran bahwasanya qiraat adalah riwayat-riwayat yang bersanad yang berkaitan dengan cara Rasulullah membaca Al-Quran. Ya memang variasinya ini berbeda-beda dan bermacam-macam tergantung imam siapa yang meriwayatkannya, begitu. Qiraat Al-Quran ini merupakan fenomena sebuah keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sebagaimana yang tercantum dalam hadis tentang sab'at ahruf itulah. Nah, itulah terkait dengan muqaddimah yang hendak disampaikan oleh Syekh Abdul Sombar Asy-Syahin di dalam permulaan kitabnya ini. Baik, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan bab 1 yakni terkait dengan hadis sab'ata ahruf atau hadis 7 huruf gitu kan. Jadi permasalahan utama di dalam qiraat itu adalah terkait dengan sab'ata ahruf itu sendiri atau kebolehan membaca Al-Quran melalui 7 wajah gitu kan. Nah, sebenarnya hadis ini tuh banyak sekali yang meriwayatkan. Tercatat ada 24 sahabat yang meriwayatkan dan 46 sanadnya itu tercatat mutawatir. Sedangkan 8 yang sisanya itu lemah gitu kan. Nah, tetapi mungkin salah satu hadis yang masyhur kita dengar itu adalah terkait dengan sikap Umar bin Khattab ketika mendengar sahabat Hisham dalam salatnya itu membaca Quran surah Al-Furqan yang ternyata kok berbeda dengan apa yang Rasulullah ajarkan kepada dirinya gitu kan. Ketika sahabat Umar ini mendengar sahabat Hisham membaca Quran surat Al-Furqan, dia tuh kayak gedeg banget loh kepada sahabat Hisham. Loh, kok bacaannya gitu sih? Kok beda sama yang Rasulullah ajarkan kepada saya gitu? Kenapa? Nah, setelah selesai sholat gitu kan, sahabat Umar tuh sama sahabat Hisham cepet-cepet kan kepada bertemu kepada Rasulullah. Kemudian sahabat Umar ini cerita, ya Rasulullah, ini kok sahabat Hisham membaca Al-Furqannya berbeda sih dengan apa yang Rasulullah ajarkan kepada saya gitu kan. Kemudian Rasulullah tuh menyuruh sahabat Hisham, coba bacain lagi gitu kan Quran surat Al-Furqannya. Dibacain lagi tuh sama sahabat Hisham. Nah, setelah dibacain Rasulullah bilang kepada sahabat Umar, ya itu bacaannya bener gitu. Loh, kenapa dibenerin? Kan beda sama yang Rasulullah ajarkan kepada saya. Nah, kata Nabi, ya memang Al-Quran begitu. Artinya, ia memiliki wajah-wajah yang bisa dibaca dan itu benar gitu, nggak salah gitu. Itu sih hadis yang melatar belakangnya kenapa qiraat itu ada gitu kan. Tetapi yang menjadi pertanyaan itu, apa sih makna dari sab'at ahruf atau 7 huruf itu sendiri? Sebenarnya sih ada beberapa pendapat terkait dengan definisi atau rincian sab'at ahruf itu sendiri. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwasanya 7 huruf itu adalah yang pertama janji, ancaman, halal, haram, nasihat, perumpamaan, serta argumentasi. Yang kedua, ada yang mengatakan sab'at ahruf itu adalah halal, haram, perintah, larangan, kabar tentang masa lalu, kabar tentang masa depan, dan perumpamaan. Tetapi kedua pendapat itu semuanya ditolak oleh Ibnu Qutaibah. Menurutnya sab'at ahruf itu ya dialek atau bahasa orang Arab sana waktu itu loh, bahasa suku-suku orang sana. Jadi ya 7 dialek itu ya istilahnya masuk akal gitu kan dibandingkan dengan yang istilahnya hal haram gitu kan. Yang kemudian sab'at ahruf ini penafsirannya masih berkembang sampai As-Suyuti sendiri mengatakan ada 40 penafsiran terkait dengan sab'at ahruf.
Tetapi kemudian Ibnu Al-Jazari, mohon maaf, itu mengklasifikasikan perbedaan apa aja sih yang ada di dalam pembacaan Al-Qur'an itu. Nah, perbedaan itu bisa kalian lihat ya di sini ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 perbedaan yang tercatat atau diklasifikasikan oleh Ibnu Al-Jazari gitu kan, terkait dengan pembacaan ayat Al-Qur'an. Tetapi yang perlu digarisbawahi ya, meskipun kita itu atau misalkan ada kebolehan membaca Al-Quran melalui beberapa wajah, tetapi kita tuh nggak boleh kayak yang seenak dewe kayak gitu, kayak yang aku mah mau baca Al-Qurannya yang kayak gini lah pada karena yang itu mah nggak enakan gitu misalkan. Nggak bisa. Jadi kita tuh membaca Al-Quran tetap harus melalui sanad atau memiliki guru yang bersanad gitu kan. Artinya ya kita tidak bisa seenaknya aja memilih bacaan yang kita mau gitu kan, seperti itu. Dan perbedaan atau istilahnya kita membaca dengan berbeda-beda bacaan ini atau adanya imam qiraat gitu kan, itu merupakan sebuah keringanan dahulu kala pada masa sahabat gitu kan, dimana banyak sekali orang-orang Islam di luar daerah Arab itu sendiri yang masuk Islam kemudian kesusahan dalam membaca Al-Quran dalam logat Quraisy, sehingga muncullah keringanan ini gitu kan, sebagai bentuk mempermudah bagi mereka yang ingin membaca atau mempelajari Al-Quran. Mungkin itu sih gambaran umum terkait dengan bab 1 itu. Baik, kita lanjut kepada pembahasan bab 2. Jadi judul bab 2 ini adalah teks Al-Quran antara lisan dan tulisan. Tetapi sebelum kita membahas terkait dengan lisan dan tulisan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad, sebenarnya di sini lebih banyak membahas terkait dengan apakah Nabi Muhammad itu benar-benar seorang ummi gitu kan. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad itu kan mayoritas orang Islam itu kan menyatakan Nabi Muhammad itu pada awal-awal adalah seorang ummi. Ia adalah yang buta huruf dan istilahnya tidak bisa membaca gitu kan. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwasanya kata ummi ini tidak merujuk kepada kosakata jahil atau bodoh gitu kan. Kata Umi ini di dalam kitab yang dikarang oleh Asy-Syahin menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu hidup di lingkungan orang-orang Arab musyrik yang tidak kenal tradisi pewahyuan, di mana tradisi pewahyuan itu kan identik dengan membaca dan menulis. Jadi bagaimana Nabi Muhammad kenal gitu kan dengan tradisi membaca dan menulis, sedangkan tradisi pewahyuannya saja itu tidak ada. Oleh karena itu Nabi Muhammad ini disebut dengan sebagai seorang yang ummi. Nah, pendapat ini kemudian dikuatkan oleh argumentasi Abu Hayyan yang menyatakan bahwasanya mayoritas orang-orang muslim itu menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak pernah membaca dan membuka kitab-kitab gitu kan. Ya, ini kan menjadi dasar penguat bahwasanya Nabi Muhammad itu kan benar-benar seorang yang ummi. Artinya Al-Quran itu benar-benar wahyu asli yang turun dari Allah, bukan karangan atau ciptaan Nabi Muhammad seperti praduga-praduga atau bahkan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Nabi Muhammad oleh orang-orang yang tidak mempercayainya. Kemudian terkait dengan teks Al-Quran antara lisan dan tulisan, sebenarnya pada masa Nabi Muhammad teks Al-Quran itu kan ditransmisikan melalui dua cara. Yang pertama adalah lisan, yakni dengan adanya penghafal Al-Quran. Hal ini dibuktikan bahwasanya banyak sekali sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran yang kemudian gugur pada peristiwa perang Yamamah dan Bir Maunah. Kemudian melihat hal tersebut, Al-Quran mulailah diusungkan
untuk dicatat atau dikodifikasikan gitu kan. Kalau di masa Nabi Muhammad mah pencatatan Al-Quran itu yang masih menggunakan media yang sederhana gitu kan, para sahabat mencatatnya karena kan ya wajar aja orang belum ada tradisi penulisan dan membaca, ya gimana ada media tulis yang modern gitu kan. Jadi masih tradisional kayak di pelepah kurma, batu tipis, tulang gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Yang kemudian lembaran-lembaran tersebut disimpan di rumah istri Nabi dan dikumpulkan, dikodifikasikan pada masa Utsman bin Affan menjadi Rasul Utsmani gitu. Itu inti dari bab 2 yang hendak Syahin jelaskan. Baik, selanjutnya kita memasuki penjelasan bab 3 yang berjudul tentang tulisan yang digunakan untuk menulis wahyu di masa Nabi. Jadi, asal-usul tulisan yang digunakan pada masa Nabi itu sebenarnya memiliki banyak pendapat ya, tetapi dapat disimpulkan bahwasanya tulisan itu berasal dari penduduk kota Anbar. Jadi, kala itu ada seorang laki-laki yang bernama Bisr bin Abdul Malik Al-Kindi belajar tentang tata cara menulis gitu kan di penduduk kota Anbar. Kemudian dia menuju ke kota Mekah untuk suatu urusan, tetapi sampai di Mekah dia malah menikah sama Syuhbah binti Harb bin Umayyah gitu kan. Setelah menikah, dia barulah mengajarkan ilmu-ilmu tentang penulisannya itu kepada masyarakat di situ, yang sampai sekarang tulisan tersebut dipakai oleh masyarakat tersebut, termasuk oleh suku-suku Quraisy. Seperti itu. Setelah belajar terkait dengan asal-usul tulisan, kemudian di bab 3 ini juga membahas terkait dengan i'jam dan syakal. Jadi i'jam ini adalah cara membedakan huruf-huruf yang tulisannya serupa seperti ba, ta, sa, jim, ha, kha. Nah, itu tuh dibedakan dengan ilmu yang bernama atau i'jam gitu kan. Kemudian syakal. Syakal itu kan ya cara kita membedakan bunyi huruf, apakah ia dibaca fathah, dhammah atau kasrah. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapa sih peletak dasar dari i'jam dan syakal itu? Kalau kita mengacu kepada pendapat di dalam kitab ini, maka peletak dasar dari i'jam itu adalah Nasr bin Asim, yakni selaku guru dari Abu Aswad Ad-Du'ali. Kemudian Abu Aswad Ad-Du'ali ini sendiri menjadi peletak dasar dari syakal atau harokat, di mana ia membedakan antara fathah, dhammah dan kasrah. Kalau misalkan ditanya kenapa sih pada zaman dahulu itu ada i'jam dan syakal, ya bayangin aja gitu kan, orang-orang yang baru masuk Islam dari luar daerah Arab kemudian suruh baca Al-Quran tanpa ada syakal, tanpa ada harokat, tanpa ada titik gitu kan, gimana cara baca ini ba, ini ta, ini sa, itu gimana? Nah, melihat hal tersebut, melihat ada tashif atau istilahnya penyimpangan, kesalahan, kekeliruan dalam membaca Al-Quran, kemudian dicetuskanlah ide ini, yakni adanya i'jam dan syakal, penambahan i'jam dan syakal di dalam Al-Quran. Fungsinya untuk mempermudah bagi mereka untuk membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Baik, kita lanjut kepada pembahasan bab 4, yakni tentang membaca dengan makna. Jadi, kebolehan membaca dengan 7 huruf itu sebenarnya hanya sebatas kebolehan dalam bentuk pelafalannya saja, tidak terkait dengan bentuk penulisan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Rasul Utsmani. Di situ bahwasanya pada saat itu terjadi tashif atau keseliruan dalam membaca Al-Quran. Kemudian sahabat Umar ini membentuk atau mengumpulkan mushaf-mushaf, menjadikannya satu, dan terbitlah mushaf Utsmani dan dibagikannya kepada daerah-daerah yang mengalami kekeliruan pembacaan tersebut, dan mushaf-mushaf yang lain itu dibakar gitu kan, kecuali mushaf-mushaf sahabat tertentu seperti Ibnu Mas'ud, Ubaidillah bin Abbas dan lain sebagainya. Meskipun adanya Rasul Utsmani, tetapi perbedaan itu atau perbedaan pembacaan itu masih tetap ada, dan hal ini didasari oleh 2 faktor. Yang pertama adalah bentuk bacaan yang diterima oleh sahabat itu kan datangnya dari Rasulullah, dan sah mereka membaca bacaan-bacaan tersebut yang mereka belajar dari Rasulullah meskipun bacaannya berbeda-beda. Yang kedua, kesalahpahaman yang terjadi di dalam atau di antara para perawi
pewaris mushaf pribadi sahabat. Karena mushaf-mushaf pribadi sahabat itu kebanyakan mereka disisipi penjelasan-penjelasan yang bersifat tafsir terhadap ayat tersebut, sehingga para pewaris yang tidak mengerti akan pembedaan ayat Al-Quran dan mana tafsir itu akan menggabungkan bahwasanya penjelasan tersebut juga termasuk ke dalam bacaan Al-Quran, sehingga hal ini menjadi sesuatu hal yang fatal dan menyebabkan terjadinya perbedaan dalam membaca Al-Quran. Lantas bagaimana sih contohnya perbedaan tersebut? Misalkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Amas dari Anas bahwa ia membaca wa'as wa bukila, lalu dikatakan kepadanya, wahai Abu Hamzah, yang benar adalah wa'aq wa mukila. Nah, maka Anas berkata antara akwamu dan aswabu itu maknanya sama saja. Nah, contoh-contoh dari perbedaan itu bisa kalian lihat di layar gitu kan, yang ini ada beberapa. Namun yang perlu kita pahami atau petik hikmahnya adalah bahwasanya perbedaan-perbedaan tersebut hanya sebatas pada perbedaan huruf, cara membaca dan harakatnya saja, namun tidak sampai kepada merubah makna, yang hal ini dilatar belakangi oleh perbedaan dialek dan itu masih ditoleransi atau dianggap wajar. Itu adalah penjelasan terkait dengan bab 4 secara sederhananya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan bab 5, yakni terkait dengan teks Al-Quran setelah wafatnya Nabi Muhammad. Jadi, di sini ada dua pembahasan, yakni pembahasan pada masa Abu Bakar dan Umar dan pembahasan terkait dengan masa Utsman bin Affan. Jadi, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, teks Al-Quran pada masa Abu Bakar dan Umar ini tidak mengalami masalah sampai tibalah perang Yamamah yang menewaskan sekitar 450 orang sahabat penghafal Al-Quran. Mendengar kabar ini, kemudian Umar menjadi sangat khawatir dan menemui Abu Bakar dan mengatakan bahwasanya, ayo cepetan kita kumpulin mushaf-mushaf yang ada dari para sahabat gitu kan, karena banyak sekali para penghafal Al-Quran yang gugur gitu kan, takutnya nanti mushafnya masih berceceran, para penghafalnya udah pada gugur, kita kesulitan untuk membaca Al-Quran ke depannya. Nah, tetapi Abu Bakar itu kayak bingung gitu kan, gelisah gitu kan, gimana ya, Nabi Muhammad juga nggak ngelakuin itu, masa kok kita mau ngelakuin itu yang nggak dilakuin oleh Nabi Muhammad. Nah, tetapi Umar itu kayak ayo ngebujuk terus Abu Bakar sampai Abu Bakar itu yakin dan mau melakukan misalnya pengumpulan mushaf-mushaf yang ada di sahabat-sahabat gitu kan menjadi satu yang kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Nah, setelah itu mushaf yang ditaruh di Abu Bakar itu kan, Abu Bakar wafat, kemudian diwariskan oleh kepada Umar, kemudian Umar wafat, itu disimpan di Hafsah gitu kan selaku istri Nabi. Kemudian setelah itu masa Utsman bin Affan, ketika itu wilayah-wilayah di luar Islam itu banyak yang ditaklukkan sehingga wilayah Islam itu menjadi luas. Tetapi meskipun ada manfaatnya, di sini juga ada istilahnya timbul masalah baru, bahwasanya dengan menyebarnya wilayah Islam yang luas, banyak sekali orang-orang di luar Arab itu menjadi masuk Islam yang istilahnya masih minim pengetahuannya, kemudian dia mengalami kesalahan dalam membaca Al-Quran gitu kan, yang oleh karena itu kemudian ada seseorang yang bernama Hudzaifah melaporkan kepada Khalifah Utsman bahwasanya ada kesalahan atau bahkan kekeliruan pembacaan dalam Al-Quran yang terjadi di Irak gitu kan, yang mana kekeliruan pembacaan ini atau perbedaan bacaan ini melebihi batas wajar 7 bacaan yang telah ditetapkan pada zaman Nabi Muhammad gitu kan. Nah, melihat situasi ini, sahabat Utsman ini berpikir, oh ya udah kalau gitu saya mau istilahnya membuat mushaf resmi atau mushaf khusus yang kemudian menjadi patokan bagi mereka dalam membaca Al-Quran. Nah, mushaf tersebut kemudian dinamakan Rasam Utsmani yang disebarkan di berbagai wilayah yang terdampak kekeliruan pembacaan tersebut. Baik, pembahasan selanjutnya adalah bab 6, yakni membahas terkait masalah-masalah mushaf, di mana di bab ini kita akan mengupas terkait dengan mushaf-mushaf pribadi yang dimiliki oleh para sahabat. Jadi sebenarnya permasalahan teks Al-Quran itu tidak benar-benar berhenti pada masa Utsman bin Affan dengan adanya Rasam Utsmani.
Tetapi perbedaan bacaan Al-Quran itu masih kerap kali terjadi yang dilatar belakangi oleh dua faktor. Pertama, masih hidupnya para penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat maupun tabi'in yang mereka menerima dari kalangan sahabat yang mereka menerima bacaan tersebut dari Rasulullah, di mana antara sahabat satu dan sahabat yang lainnya itu berbeda-beda gitu kan. Artinya mereka bisa membaca bacaan di mana mereka mendapatkan itu dari Rasulullah, dan bacaan itu adalah dibenarkan gitu kan, meskipun bacaannya berbeda-beda antara sahabat satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah adanya para sahabat yang memiliki mushaf pribadi seperti Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di bab ini kita akan mengupas satu persatu terkait dengan mushaf pribadi milik para sahabat. Yang pertama adalah kajian terhadap mushaf Ibnu Mas'ud. Jadi, meskipun Ibnu Mas'ud ini dia memiliki mushaf tersendiri, tetapi dia secara 100% meyakini mushaf Utsman bin Affan gitu kan, mushaf Utsmani. Nah, kebenaran dan kesahihan riwayat atau bacaan Ibnu Mas'ud ini bisa kita lihat dari banyaknya para imam qiraat yang sanadnya ini tersambung kepada Ibnu Mas'ud, seperti qiraat Hamzah, Asim, Al-Kisai, Khalaf, dan Al-Amas gitu kan. Ya, walaupun demikian, memang terdapat perbedaan antara mushaf Utsmani dan mushaf pribadi Ibnu Mas'ud, seperti di dalam aspek kebahasaan. Dalam bacaan Ibnu Mas'ud ini ada beberapa fenomena yang unik gitu. Yang pertama adalah fenomena al-fahfahah, yakni menjadikan huruf ha menjadi ain. Contohnya ketika Ibnu Mas'ud membaca hatta hin menjadi atta hin gitu kan, itu adalah fenomena al-fahfahah. Kemudian juga ada fenomena istinta, yakni mengubah ain mati jadi nun dekat dengan to. Nah, selain itu ada juga contoh-contoh riwayat dalam bentuk tadaruf atau sinonim dalam bacaan Ibnu Mas'ud yang bisa kalian lihat di layar gitu kan. Seperti contohnya nomor 1 gitu kan, pada Quran surat Al-Fatihah Ibnu Mas'ud itu membaca arsyadana, tetapi bacaan aslinya itu ihdina gitu. Nah, fenomena tadaruf atau sinonim yang dilakukan Ibnu Mas'ud ini tidak semerta-merta ia hanya memindahkan kata ihdina menjadi arsyadna, tetapi di situ ada bentuk tafsiran secara lugawi dari Ibnu Mas'ud itu sendiri gitu kan. Jadi ketika ada riwayat yang mengatakan bahwasanya mushaf Ibnu Mas'ud ini berbeda dengan mushaf Utsman bin Affan, itu kemungkinan terjadi dari majelis-majelis atau para perawis mushaf Ibnu Mas'ud yang mereka tidak paham dan tidak bisa membedakan antara mana sih yang teks Al-Quran dan mana sih istilahnya tulisan-tulisan yang bersifatnya tafsiran dari Ibnu Mas'ud itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kajian terhadap mushaf Ubay bin Ka'ab. Sebenarnya tidak jauh berbeda, Ubay bin Ka'ab juga memiliki mushaf tersendiri, tetapi ia secara 100% meyakini dan mengimani mushaf Utsman bin Affan dan bahkan mengamalkannya gitu kan. Tetapi memang di sini ada beberapa perbedaan bacaan dalam aspek istilahnya lahjah gitu atau misalkan dialek saja yang menjadikan ia berbeda dengan mushaf Utsman bin Affan. Contohnya ketika Ubay bin Ka'ab ini membaca kata haraj menjadi hajar gitu kan. Kemudian juga ada istilahnya riwayat dengan sifat tafsir, seperti ketika Ubay bin Ka'ab ini membaca ayat Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail yaquluna rabbana. Nah, di situ Ubay bin Ka'ab menambahkan kata yaquluna sebagai sifat tafsiran dari ayat yang tadi sudah dibaca gitu kan. Dan adapun misalkan riwayat yang menyebutkan bahwasanya mushaf Ubay bin Ka'ab berbeda dengan mushaf Utsmani, lagi-lagi ini hanya terkait pada kesalahpahaman atau ketidakbisaan membedakan para generasi setelahnya gitu kan, mana nas Al-Quran dan mana istilahnya tulisan dari Ubay bin Ka'ab yang bentuknya sebagai tafsiran balakai gitu. Sebenarnya itu masalah umum yang terjadi gitu kan, sebagai bentuk istilahnya bisa fitnah gitu kan untuk mushaf-mushaf para sahabat yang datang dari orang-orang yang memang tidak menyukainya. Kemudian yang selanjutnya adalah kajian terhadap mushaf Ibnu Abbas. Mushaf Ibnu Abbas juga ini tidak jauh berbeda dari mushaf-mushaf sebelumnya. Ada beberapa perbedaan antara mushaf
Ibnu Abbas dengan mushaf Utsmani gitu kan, yang dimana perbedaannya ini hanya terletak pada istilahnya variasi qiraat saja, yang masih istilahnya masih bisa ditoleransi dalam ilmu qiraat. Contohnya ketika Ibnu Abbas itu membaca Maliki yang pendek dan Maliki yang panjang. Itu kan hanya perbedaan qiraat, di mana yang pendek dan panjang itu kan tergantung imam siapa yang kita ikuti gitu kan, imam qiraat siapa yang kita ikuti. Ada juga riwayat-riwayat dengan corak tafsir. Ada contohnya ketika Ibnu Abbas ini membaca Al-Baqarah ayat 234, Arba'ata asyhuri wa asyrah layali. Nah, di situ kata layali fungsinya adalah sebagai tafsiran dari Al-Baqarah ayat 234. Nah, selanjutnya adalah kajian tentang Mushaf Ali bin Abi Thalib. Mushaf Ali bin Abi Thalib ini sebenarnya tidak sekontroversial mushaf sebelumnya gitu kan, seperti mushaf Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Abbas. Tetapi memang di sini hanya sedikit rumit karena ada campur tangan dari para ekstremis kalangan pemalsu hadis yang turut memperkeruh keadaan dengan menambahkan riwayat-riwayat yang palsu gitu kan terkait dengan mushaf ini. Mereka menyatakan bahwasanya mushaf ini itu memiliki sesuatu rahasia tersendiri, tersembunyi gitu kan. Nah, perbedaan ini terjadi antara dua golongan. Yang pertama golongan Syiah dan golongan Ahli Sunnah wal Jamaah gitu kan. Nah, golongan Syiah ini memposisikan mushaf Ali bin Abi Thalib lebih mulia daripada mushaf Utsman bin Affan, di mana mereka mengklaim bahwasanya mushaf Ali bin Abi Thalib ini berbeda dengan mushaf Utsman bin Affan karena di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan, di mana perbedaan itu ya mengklaim kebenaran golongan mereka sendiri gitu, yakni Syiah. Nah, begitu kan. Kemudian memang seperti mushaf-mushaf sebelumnya ada beberapa perbedaan yang di sini hanya sebagai istilahnya dalam bentuk lahjah atau nuansa dialek saja. Seperti ketika Ali bin Abi Thalib ini membaca Al-Fatihah di ayat Iyyaka na'budu dengan bacaan fathah pada hamzah, jadinya Iyyaka na'budu. Nah, ini kan hanya berbentuk pada lahjah atau dialek saja gitu kan. Nah, contoh-contoh dari perbedaan bacaan mushaf Ali bin Abi Thalib ini bisa kalian lihat di layar gitu kan. Yang memang mayoritas Ali bin Abi Thalib ini menggunakan harakat dhammah untuk pengganti harakat kasrah. Lantas yang menjadi pertanyaannya, mengapa Ali bin Abi Thalib ini lebih ke harakat dhammah dibanding dengan kasrah? Sedangkan jadi harokat dhammah ini identik dengan harokat yang dipakai oleh suku Badui, sedangkan kasroh ini adalah suku perkotaan gitu kan, seperti Quraisy. Lantas mengapa Ali bin Abi Thalib yang berasal dari suku Quraisy ini memakai huruf atau harokat dhammah yang berasal dari suku Badui atau pedesaan gitu kan? Karena memang ini tujuannya hanyalah untuk pendidikan. Secara keseharian memang dia memakai istilahnya dialek Quraisy, tetapi untuk pendidikan, masalah pengajaran dia memakai harokat dhammah gitu kan. Lantas kenapa suku Baduy itu lebih ke harokat dhammah gitu? Karena dhammah itu melambangkan ketegasan gitu kan, sedangkan kasrah itu melambangkan kefeminiman dan kelembutan. Contohnya juga dalam bentuk tafsir gitu kan, ketika Ali bin Abi Thalib membaca afalam yatabayyana alladziina amanu, sedangkan bacaan aslinya adalah afalam yai'as, bukan afalam yatabayyan. Mungkin terkait dengan riwayat-riwayat yang mengatakan bahwasanya mushaf yang tadi disebutkan ini berbeda dengan mushaf Imam atau mushaf Rasul Utsmani, ini sebenarnya riwayat-riwayatnya lemah ya, karena memang perbedaan atau masalah dasar dari perbedaan antara mushaf sahabat dan mushaf Utsman bin Affan ini hanya terletak pada istilahnya masalah-masalah gramatikal, i'rab dan dialek atau lahjah saja, tidak lebih daripada itu, yang memang mereka semua ini tidak mengubah kepada makna Al-Quran itu sendiri. Mungkin itu terkait dengan penjelasan bab 6. Baik, kita masuk kepada pembahasan bab 7, yakni terkait dengan permulaan penyimpangan dalam qiraat. Jadi memang dalam ilmu qiraat ini ada pembagian tingkatan dalam penerimaan qiraat. Tingkatan yang pertama ini yakni penerimaan melalui metode arodoh atau penyimpakan langsung, sama atau misalkan pembacaan
bacaan langsung dari guru gitu kan. Kemudian tingkatan yang kedua ini penerimaan melalui riwayat atau periwayatan huruf. Jadi, penerimaan pada tingkatan pertama itu biasanya disebut dengan qiraah, di mana qiraah tersebut istilahnya bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang diakui oleh masyarakat sekitarnya gitu kan. Artinya dia qiraatnya sah gitu kan. Sedangkan yang kedua di sini adalah biasanya disebut sebagai huruf, tingkatan yang kedua ini. Lantas mengapa ia disebut dengan huruf? Jadi makna atau istilah huruf ini mengacu kepada bacaan di luar standar qiraat umum. Semisal, Ibnu Mas'ud ini mengajarkan bacaan, tetapi bacaan tersebut ini berbeda dengan bacaan umum atau qiraat yang umum, qiraat standar yang berlaku pada saat itu. Misalkan bacaan suku Quraisy yang berlaku pada saat itu, tetapi Ibnu Mas'ud ini mengajarkannya dengan istilahnya bacaan suku Hudzail gitu kan. Nah, bacaan suku Hudzail ini kemudian dianggap sebagai huruf yang istilahnya dia bacaannya di luar daripada bacaan umum yang ada pada masyarakat sekitar di situ. Nah, hal itu maka ia dianggapnya sebagai huruf, tidak dianggap sebagai qiraat. Nah, untuk istilahnya mencegah dari penyimpangan qiraat gitu, maka peran ilmu nahwu ini menjadi sangat penting gitu kan, sebagai istilahnya pembantu dan mempermudah kaum non mawali atau kaum non Arab dan bahkan Arab itu sendiri untuk memahami dan mempermudah membaca Al-Quran dengan baik dan benar gitu kan, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Tetapi kemudian pada faktanya ketika ilmu nahwu ini berkembang pesat di madrasah-madrasah Basra dan Kufah, banyak sekali ilmu atau ahli ilmu nahwu kemudian menyalahkan para imam-imam qori yang menyatakan bahwasanya bacaan mereka ini tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Pernyataan ahli nahwu ini kemudian disanggah oleh para qori itu sendiri, bahwasanya bacaan Al-Quran ini tidak sekedar hanya harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab, tetapi bagaimana ia memiliki sanad yang sahih, mutawatir sampai kepada Rasulullah gitu kan, yang tidak harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang datangnya belakangan daripada ilmu qiraat itu sendiri. Nah, dampak dari fenomena di atas, maka ada istilahnya standar penerimaan suatu bacaan Al-Quran. Jadi ada 3 syarat apabila suatu qiraat itu mau dianggap sah dan diterima. Yang pertama adalah suatu qiraat itu harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kedua, ia harus sesuai dengan rasam usmani. Yang ketiga, dia harus memiliki sanad yang sahih. Nah, apabila suatu qiraat ini tidak memenuhi salah satu dari kriteria di atas, maka akan menimbulkan dampak istilahnya hukum qiraat itu sendiri. Semisalkan yang pertama, apabila qiraat ini memenuhi ketiga syarat di atas, maka ia dihukumi qiraat yang mutawatir, yang sahih gitu kan. Artinya dia diterima sah qiraatnya dan bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apabila suatu qiraat itu hanya memenuhi syarat yang pertama dan yang ketiga dia tidak sesuai dengan rasam usmani, berarti maka qiraatnya dihukumi sebagai qiraat syaz atau ganjil. Yang ketiga, apabila qiraat tersebut hanya memenuhi syarat pertama dan kedua tetapi dia tidak memiliki sanad yang sahih, bahkan ia tidak memiliki sanad sama sekali, maka qiraatnya bisa dihukumi sebagai qiraat palsu dan batal gitu kan. Maka qiraat ini tidak bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Kemudian dampak dari adanya 3 syarat di atas, maka ada fenomena tashif atau kesalahan dalam membaca rasam usmani. Jadi fenomena tashif ini muncul dengan 2 kategori penyimpangan. Pertama, tashif bacaan murni, yakni bacaan yang muncul sebab kesalahan membaca huruf yang terjadi karena tulisannya tidak ada harokat dan tidak ada titik, maka dia timbullah tashif atau kesalahan dalam membaca rasam usmani. Maka kemudian ia menghasilkan makna yang jauh berbeda dari makna yang dihendaki oleh Al-Quran. Itu tashif bentuk pertama. Tashif bentuk yang kedua adalah bacaan syaz atau bacaan yang tidak mutawatir, bacaan yang tidak sesuai dengan teks standar namun tidak memiliki sanad yang mutawatir sehingga bacaannya tidak bisa diterima sebagai qiraat secara luas. Contohnya bacaan tashif ini, contohnya
kisah seorang pejabat besar yang membaca Quran surat Maryam ayat 34 dengan kalimat Ya Isa bin Maryam madzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidaik. Wahai Isa bin Maryam, ingatlah nikmatku atasmu dan atas kedua orang tuamu. Nah, kesalahan makna ini bertentangan dengan prinsip Islam bahwasanya Nabi Isa itu ya tidak mempunyai ayah gitu kan. Sedangkan di sini kesalahannya menyatakan bahwasanya Nabi Isa itu mempunyai kedua orang tua, ayah dan ibu. Nah, ini merupakan kesalahan yang fatal terhadap makna. Kesalahan-kesalahan dari tashif, bentuk tashif yang lainnya bisa kalian lihat di layar gitu kan. Banyak sekali kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, kesalahan-kesalahan tasrif ini tentu menyebabkan dampak seperti pertama mengubah ayat, menyebabkan kesalahpahaman tafsir, dan menjadi alat propaganda kelompok menyimpang. Nah, oleh karena itu untuk menanggulangi hal-hal tersebut maka ada beberapa langkah yang hendak ditempuh. Yang pertama adalah pengumpulan qiraat-qiraat yang sahih dan mutawatir. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan qiraat-qiraat yang syaz atau ganjil. Nah, di sini kemudian ada daftar-daftar qiraat-qiraat yang sah, sahih dan mutawatir di sini gitu kan kitab-kitabnya, dan ada juga di bawahnya ini terkait dengan qiraat-qiraat yang syaz atau ganjil gitu kan. Mungkin itu terkait dengan penjelasan bab 7 yang bisa saya sampaikan. Baik, kita lanjut ke pembahasan bab 8, yakni terkait dengan fitnah. Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi awal fitnah Al-Quran itu adalah makhluk ini disebarkan oleh kelompok Mu'tazilah pada abad kedua Hijriyah pada masa kepemimpinan terakhir Bani Umayyah yang sempat redup setelah pencetusnya itu meninggal, dan dihidupkan lagi idenya itu pada masa Abbasiyah di kepemimpinan Harun ar-Rasyid gitu kan oleh Bihar al-Muraisi. Nah, Bihar al-Muraisi ini diancam oleh Harun ar-Rasyid akan dibunuh. Nah, mendengar ancaman tersebut dia sembunyi selama 20 tahun. Idenya itu meredup. Nah, setelah Harun ar-Rasyid ini meninggal, kepemimpinannya dilanjutkan oleh Al-Ma'mun. Pada masa Al-Ma'mun ini, Bihar al-Muraisi kemudian didekati oleh kelompok Mu'tazilah dan menggaungkan idenya lagi bahwasannya Al-Quran itu adalah makhluk gitu kan. Nah, kemudian kelompok Mu'tazilah ini mendoktrin atau mempengaruhi pemikiran-pemikiran dari Khalifah Al-Ma'mun gitu kan. Nah, bukti dari berhasilnya doktrin ini bahwasanya ketika itu Al-Ma'mun mengirimkan surat kepada gubernur-gubernur yang ada di wilayah-wilayah tersebut untuk istilahnya menerima ajaran dan doktrin bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Barang siapa yang tidak menerima ajaran tersebut maka posisinya dicopot, dan barang siapa yang menerima ajaran tersebut maka posisinya akan dipertahankan, bahkan dia bisa naik jabatan. Nah, peristiwa ini atau surat ini kemudian sampai hanya kepada dua wilayah, yakni Gubernur Baghdad dan Gubernur Mesir. Di Baghdad di sini kan yakni Gubernur Ishaq memerintahkan kepada seluruh ulama, ahli fikih dan tokoh-tokoh penting di sana itu untuk menerima ajaran bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Tetapi semuanya itu tunduk kecuali 3 orang. Yang pertama adalah Imam Ahmad bin Hambal, kedua adalah Muhammad bin Nuh, dan yang ketiga adalah Ubaidullah bin Umar al-Qariri. Nah, Ubaidullah ini setelah diancam kemudian dia menarik kembali pernyataannya dan mengikuti ajaran tersebut. Sedangkan Muhammad bin Nuh ini dia meninggal di penjara karena menolak ajaran tersebut. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal dia masih bertahan sampai pada masa Al-Wathiq nanti. Nah, kemudian setelah Al-Ma'mun ini wafat, kepemimpinannya itu nih diteruskan oleh Al-Wathiq. Kepemimpinan ini diteruskan oleh Al-Mu'tasim. Oleh Al-Mu'tasim selaku adiknya Al-Ma'mun gitu kan. Nah, di masa Al-Mu'tasim di sini kan dia mengirimkan surat gitu kan kepada putra mahkota Mesir pada saat itu untuk menyuruh gubernur menerima ajaran tersebut kepada seluruh ulama yang ada di Mesir, sehingga semua ulama di Mesir itu bahkan hakim-hakimnya pun menuruti dan menerima ajaran tersebut karena takut disiksa dan dipenjara gitu kan, karena memang barang siapa yang tidak menerima ajaran tersebut maka dia akan disiksa dan dipenjara.
Nah, kemudian ketika Al-Mu'tasim ini wafat gitu kan, kepemimpinannya ini kan diteruskan oleh Al-Watiq, yakni anaknya dari Al-Ma'mun. Nah, situasi dari ajaran atau doktrin ini kemudian kembali memanas, bahkan tambah memanas daripada situasi-situasi sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya bahwasanya peran Ibnu peran Ibnu Abi Daud, yakni misalnya ketua atau pemimpin kelompok Mu'tazilah pada saat itu, yang memerintahkan untuk membunuh Imam Ahmad bin Hambal yang menolak ajaran tersebut, tetapi Al-Watiq hanya meringankan hukumannya. Kemudian Ibnu Du'ad juga, mohon maaf, ini memerintahkan agar para guru itu mengajarkan anak-anaknya terkait dengan doktrin bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk gitu kan. Bahkan sampai di masjid-masjid tersebut ditulis kalimat la ilaha illallah rabbul Quran al-makhluk. Nah, di sini juga memiliki dampak bagi para madhab-madhab, bahwasanya madhab Syafi'i dan Hanafi, madhab Syafi'i dan Maliki ini ditekan, sedangkan madhab Hanafi ini memperoleh keistimewaan. Meskipun demikian, Imam Hanafi tersebut adalah orang yang pertama menolak ajaran tersebut, ya meskipun Imam Hanafi ini sudah wafat terlebih dahulu 70 tahun sebelum peristiwa ini terjadi, tetapi ia sudah mendengar bahwasanya ada seseorang yang istilahnya mengusungkan ide bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, seketika itu juga Imam Hanafi menolaknya. Kemudian fitnah ini tidak berlangsung lama ketika ada seorang lelaki Adana yang berdebat dengan ketua Mu'tazilah, yakni tadi Ibnu Abi Du'ad, terkait dengan masalah Al-Quran itu adalah makhluk, sehingga dari perdebatan tersebut menyadarkan Al-Watiq bahwasanya sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, kenapa mereka melakukan hal tersebut gitu kan. Nah, setelah Al-Watiq wafat, kepemimpinannya ini kan dilanjutkan oleh Al-Mutawakkil bin Mu'tasim, anaknya Mu'tasim Al-Mutawakkil. Nah, di masa Al-Mutawakkil ini semua akar-akar fitnah dan terkait ajaran-ajaran bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk ini dihapuskan secara total, dan tidak ada lagi yang istilahnya tawanan-tawanan atau orang-orang yang menolak ajaran tersebut, ini semuanya dibebaskan, termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Al-Mutawakkil ini memuliakan beliau, tetapi beliau ini tidak lama setelah itu wafat karena keadaannya melemah lama di penjara gitu kan. Begitulah terkait dengan akar penyebaran fitnah Al-Quran itu makhluk yang kemudian diberantas habis pada masa Al-Mutawakkil. Baik, kita memasuki pembahasan terakhir kita, yakni bab 9 terkait dengan Al-Quran dan tantangan, yang terbagi menjadi dua substansi pokok pembahasan. Yang pertama adalah tantangan pada masa lalu dan tantangan pada masa sekarang. Apa sih tantangan pada masa lalu? Tantangan pada masa lalu itu terletak pada orang-orang yang menolak ajaran Al-Quran, sehingga ia berani melecehkan, menghina Al-Quran gitu kan, dan menolak ajaran Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam Al-Quran tersebut yang ia berfungsi sebagai mukjizat, di situ ada sebuah tantangan yang berfungsi untuk melemahkan lawan yang menantang Al-Quran, yang menantang ajaran Nabi Muhammad. Di situ dijelaskan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 88, barang siapa kamu yang mampu mendatangkan serupa dengan Al-Quran, maka silahkan apabila kamu mampu, tetapi nyatanya tidak ada yang mampu. Kemudian diringankan lagi oleh Allah di dalam Quran surat Hud ayat 13, barang siapa yang mampu mendatangkan 10 surat saja yang semisal Al-Quran, apabila kamu mampu gitu menandinginya, tetapi nyatanya tidak ada yang mampu juga. Diringankan lagi oleh Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23, barang siapa yang mampu mendatangkan 1 surat saja semisal Al-Quran, maka silahkan apabila kalian mampu, tetapi nyatanya tidak ada yang mampu. Tetapi tantangan ini kemudian dijawab oleh Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu gitu kan. Ketika itu ada seseorang yang bertanya kepada dia, apakah kamu benar nabi? Apabila kamu benar nabi, apa bukti kenabianmu gitu kan. Kemudian Musailamah Al-Kadzab ini menjawab, saya benar-benar nabi dengan risalah
yang sama dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad gitu kan, kata dia. Nah, kata si penanya ini, tunjukkan kepadaku risalah itu. Kemudian Musailamah al-Kadzab ini membacakan risalah itu. Seperti ini bunyinya. Gajah, apakah gajah itu? Dan tahukah kamu apakah itu gajah? Ia memiliki ekor kecil dan belalai yang panjang. Nah, dari jawaban Musailamah al-Kadzab ini kita sudah tahu bahwasanya bahasanya ini bahkan tidak pantas dibandingkan dengan bahasa Al-Quran yang begitu agungnya gitu kan. Nah, itulah tantangan-tantangan yang ada pada masa lalu di mana orang-orang yang mengaku nabi palsu dan tidak mau menerima ajaran Al-Quran. Lantas apa tantangan yang harus dihadapi pada saat sekarang, pada masa ini? Nah, jadi tantangan kita pada masa sekarang adalah ketika ada oknum-oknum atau bahkan kelompok masyarakat yang tidak suka terhadap Islam, mereka fobia terhadap dengan Islam, yang kemudian mereka berani melecehkan Al-Quran, menghina Islam, bahkan mereka mampu mengadu domba umat Islam itu sendiri dengan propaganda-propaganda yang mereka buat sedemikian rupa untuk memecah belah umat Islam itu sendiri. Nah, tantangan umat Islam kita pada saat ini untuk menghalau itu semua, menjaga Al-Quran, menjaga agama kita adalah saling bersatu, saling mengingatkan, saling tegur menegur, dan saling istilahnya bergandengan tangan agar hal-hal yang sedemikian rupa yang mengganggu kedamaian Islam itu tidak terjadi gitu kan. Dan kita juga sebagai umat Islam harus mampu menyebarkan syiar dakwah bahwasanya Islam itu adalah Islam, agama yang menyebarkan nilai-nilai perdamaian, yang mengajarkan nilai-nilai perdamaian, persatuan, bukan agama teroris yang mengajarkan permusuhan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurangnya terkait dengan kitab yang berjudul Tarikhul Quran karya Abdus Sobur Asy-Syahin yang terbit pada tahun 2007 dari bab 1 sampai bab 9. Apabila ada manfaatnya silahkan diambil, apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar dan pemahaman yang rancu untuk dipahami gitu kan, dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.